Get ready for the wildlife. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Felix nih teman-teman di Ngetri. Hari ini kita mau bahas sebuah reel dari Daiwa. Ini keluaran baru nih tahun 2020. Reel yang harganya lumayan murah, nggak terlalu mahal, masih di bawah 1 juta rupiah. Nah, dan yang bagusnya lagi, reel ini sudah power handle. Nah, ini menarik nih teman-teman. Jadi reel ini udah power handle dan ada penambahan beberapa fitur yang sudah lumayan bagus ya dari seri sebelumnya. Reel apakah itu? Saksikan video ini seterusnya. Mantap. Untuk reel yang akan kita bahas kali ini adalah Daiwa Refrost LT. Ini Refrost yang 2020. Untuk Refrost ini sekarang dia ada dua. Yang untuk 2020 ini dia ada yang TG dan HG. Untuk yang saya pegang ini yang TG, ini untuk seri yang paling tinggi untuk saat ini. Kalau yang HG ada lagi beda. Saya sengaja ngambil yang size 2000 ini teman-teman, karena saya untuk kebutuhan saya mau pakai mancing untuk ultralight ya. Jadi bukan buat mancing gempang, saya mau pakai untuk ultralight. Oke. Dan untuk spesifikasinya di sini juga lumayan bagus. Dia sudah ATD, sudah long case ABS ya kan, sudah top gear, sudah aerotor, sudah. Nah, di sini nih yang power handle, machine aluminium screw in handle. Jadi dia sudah power handle. Ini lebih bagus dari seri-seri sebelumnya nih teman-teman. Dan dia juga sudah airball. Nah, karena pada seri sebelumnya dia belum airball. Oke, kita coba buka ya. Ada apa aja isinya? Oke, berhubung dia sudah power handle, dia sekarang handlenya sudah terpisah nih teman-teman. Nah, dan dia di sini tidak ada buku panduan ya teman-teman ya. Jadi untuk reel partnya dia langsung ditulis di kardus seperti ini. Dan spesifikasi seperti nomor-nomor partnya juga ada di kardusnya. Jadi dia tidak ada buku lagi seperti reel-reel yang lama. Di sini seperti biasa selalu dapat land washer nih. Oke, ini kita buka dulu untuk handle-nya. Nah, ini menarik juga nih teman-teman. Biasanya untuk Daiwa ukuran 2000. Nah, ukuran 2000 ini biasanya untuk knopnya dia biasanya sudah nggak T ya, atau yang single. Kalau ini ukuran 2000 dia masih T. Nah, di sini juga sangat menarik nih. Nah, dan untuk reelnya sendiri seperti ini. Agak sedikit berat sih, tapi ya untuk harga ini ya lumayan lah, tidak terlalu berat gitu kan. Oke, ini kita rapikan dulu. Oke teman-teman, untuk handle tadi saya bilang ini cukup menarik ya di sini ya. Dia size 2000 ini dia masih T, masih tibar. Banyak disebut tibar ya. Karena kalau pada biasanya size 2000 itu bahkan 2500 seperti seri-seri sebelumnya yang saya lihat, itu knopnya sudah yang single, sudah yang satu, mungkin teman-teman tahu ya.
Tapi untuk yang Refrost LT 2020 ini dia masih tibar. Ini sungguh menarik sekali ya. Jadi untuk kita putar saat gripnya itu lebih nyaman sih kalau menurut saya yang tibar ya. Dan untuk yang 2000 sendiri ini sedikit info. Untuk Refrost ini dia ada 4 ukuran dari 1000, 2000, 2500 dan 3000. Nah, dan untuk 1000 dan 2000 sendiri itu bodinya sebenarnya sama untuk ukurannya. Bodinya sama, hanya dia beda di spool saja. Ini menurut informasi yang saya dapat dari orang Daiwa langsung. Nah, tapi saya sendiri sih belum melihat langsung untuk size 1000-nya. Dan untuk ukuran yang 2500 itu diinformasikan oleh dia juga itu sama dengan ukuran 3000 untuk bodinya. Dia hanya beda di spoolnya tadi gitu. Jadi kapasitas spoolnya mungkin lebih banyak menampung line ya. Gitu, seperti itu. Dan untuk harga ini kisaran di 840.000 nih teman-teman. Dan menariknya dari size 1000 sampai 3000 itu harganya sama, tidak ada perbedaan. Tidak seperti reel-reel Daiwa atau Shimano lainnya atau Daiwa yang lainnya. Itu biasanya dari size 1000, 2000, 2500, 3000 itu biasanya ada selisih harga yang mungkin sedikit lumayan ya. Tapi kalau yang Refrost LT 2020 ini saya diinformasikan tuh untuk harganya sama. Jadi tidak ada perbedaan mau ambil size berapapun itu gitu kan. Oke, kita bahas satu-satu nih. Untuk Refrost LT TG ini dia sudah ATD. ATD ini seperti yang sebelumnya pernah kita bahas nih di Daiwa Tatula, karena Daiwa Tatula juga udah memakai ATD. Itu auto drag system. Jadi membuat drag di saat kita fight sama ikan tuh lebih terkontrol dan lebih halus ya teman-teman ya. Yang pastinya lebih enak. Ya kan. Untuk tok digigir. Tok digigir ini dia digigirnya lebih kuat ya, lebih bagus. Tapi untuk bahannya sendiri saya ini belum tahu ini apakah bahannya menggunakan babet ataukah aluminium ataukah kuningan. Saya belum tahu karena saya juga belum bongkar, karena ini barang juga baru sampai. Mungkin nanti kita coba bongkar ya, misalnya ada waktu, ada kesempatan kita coba bongkar, kita lihat. Terus untuk long case ABS, jadi long case ABS ini long case itu lemparan jarak jauh atau lemparan jauh. Nah, untuk ABS ini sebenarnya anti backlash system. Anti backlash system ini itu tuh biar nggak kusut teman-teman, jadi anti kusut. Jadi di saat kita ngelempar, senar itu anti kusut. Nah, dan itu biasanya dia berada di spool ini teman-teman. Jadi untuk spool ABS itu, kalau untuk yang spinning, dia di sininya lebih meruncing dan lebih agak melebar ya. Jadi dia ngurangin gesekan di saat senar itu keluar dari spool. Jadi memungkinkan untuk kita melempar lebih jauh tanpa risiko kusut. Nah, bisa dibilang apa ya, meredam kusut lah. Itu teman-teman. Itu untuk yang ABS. Untuk aerotor seperti yang pernah kita bahas juga, aerotor di sini dia beda dari rotor-rotor biasanya karena dia ada pengurangan bobot sekitar 20% dari bobot rotor biasa. Dan lekungan-lekungannya ini memang didesain sedemikian rupa. Jadi untuk perputarannya ini lebih halus dan bisa melawan angin ya teman-teman. Jadi nggak terlalu berat untuk aerotor ini. Yang pasti aerotor lebih bagus dari rotor yang biasa. Dan airball, nah ini juga menarik nih teman-teman. Airball di sini karena pada Daiwa Refrost yang sebelumnya saya sempat lihat itu dia belum airball. Airball tuh seperti ini teman-teman. Jadi bentuknya dia sudah seperti menyatu dengan bell armnya ini ya. Jadi dia memudahkan si line ini masuk ke line roller. Dan ini bahannya juga lebih bagus dari dari bahan-bahan yang biasanya dipakai nih. Kalau yang Refrost sebelumnya nih saya lihat masih bulat. Jadi
seperti ada sangkutan di sini. Tapi kalau yang airball ini, semua reel yang sudah airball ini rata-rata sudah nyambung nih teman-teman. Jadi line itu di saat kita menutup, saat line keluar kita tutup, dia bisa langsung masuk ke line roller. Nah, itu kelebihannya. Dan yang paling penting saat ini kita bahas power handle. Power handle ini karena saya lihat udah hampir semua reel ya, rata-rata sudah power handle. Ya, sekarang Daiwa Recross dengan harga seperti tadi saya bilang 800 ribuan, dia sudah memberikan power handle. Dan ini sangat menarik sekali power handle teman-teman ya. Jadi membuat kesan yang lebih mewah pada reel. Dan untuk tampilan juga lumayan gahar ya, lumayan cakep lah, udah bagus. Dan untuk putaran juga lumayan smooth teman-teman, nggak terlalu berat. Walaupun harga yang tidak terlalu mahal, sepertinya reel ini akan enak untuk dipakai ya. Kalau saya bilang sih lebih mirip-mirip dengan Exceller nih teman-teman. Kalau teman-teman pernah megang Daiwa Exceller, ya ini sepertinya lebih mirip-mirip ke Exceller ya. Walaupun bobotnya agak sedikit berat, tapi lumayan kokoh. Ini lumayan kokoh. Sepertinya lebih bagus lah ya, nggak mungkin Daiwa mengeluarkan reel upgrade atau keluaran terbaru dengan kualitas yang lebih buruk gitu kan teman-teman ya. Untuk made in-nya sekarang aja nih sudah dia made in Vietnam teman-teman. Sudah made in Vietnam, bukan China lagi. Kalau yang sebelumnya China ya, saya pernah lihat tuh yang sebelumnya made in China. Dan untuk kapasitas lengnya di sini dia untuk nilon di 0,16 ini masuk sekitar 150 meter. Untuk 0,18 ini masuk 120 meter, dan 0,20 masuk 100 meter. Berarti lumayan panjang juga ya lens masuk di 10 size 2000 ini. Dan untuk braidnya atau PE, dia PE 006 itu masuk 200 meter, 08 masuk 190 meter, dan 013 itu atau PS1 itu 013 mm itu masuk 140 meter. Nah, itulah makanya kenapa saya beli yang 2000, karena ini akan saya isi dengan PE08 supaya bisa masuk 190 meteran ya, karena saya punya PE08 dengan panjang kurang lebih 200 meter gitu. Ini akan saya pasangkan dengan joran well juga, nanti akan saya bahas joran well apa yang akan saya pakai teman-teman ya. Mungkin ini saja ya review singkat atau pembahasan singkat tentang Daiwa LT 2020 ini, punya saya yang TG ya. Dia ada dua seri, yang HG dan TG. Untuk harga 840.000 menurut saya ini sangat worth it buat dibeli. Dengan kualitas yang diberikan Daiwa seperti ini sangat pantas lah untuk dibeli dengan harga segitu. Mungkin ini bisa jadi rekomendasi buat teman-teman yang punya budget terbatas tapi pengen mendapatkan reel yang sudah power handle dan dari brand yang sudah lumayan ternama seperti Daiwa. Mungkin ini bisa menjadi solusi atau jawaban ya teman-teman ya, bisa beli reel ini. Nah, dan untuk ukuran 2000 ini buat di kolam pun juga masih bisa ya teman-teman ya. Misalnya teman-teman buat, wah mau pakai yang agak kecil nih buat di kolam, nah mungkin bisa pakai yang 2000 ya. 2000 ini juga lumayan, maksudnya oke lah buat di kolam, ini masih enak gitu, nggak terlalu kecil. Mungkin yang 3000 lebih pas sih pastinya. Gitu aja nih teman-teman ya, mungkin ini pembahasan singkat dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Ini juga bulan puasa, semoga teman-teman yang menjalankan bulan puasa selalu diberikan kekuatan, diberikan kesehatan. Kita sama-sama berdoa juga semoga wabah corona ini cepat berlalu ya teman-teman ya. Semoga kita bisa mancing, kumpul lagi di kolam, di mana-mana, di tempat-tempat kita biasa ngumpul dengan teman-teman mancing, bisa ketawa-ketawa bareng lagi.
Kita berdoa sama-sama, semoga wabah ini cepat berlalu. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Felip Ngetrik. Oke, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, salam ngetrik.